Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, di mana saya sendiri yakni Diki Mahendra serta rekan saya si Alvin Edra Varian dan Reta Farah Pramesti. Di sini kami dari kelas A211, program studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Jadi di sini kami akan memberikan, penjelasan terkait dengan, chapter 6 dan 8 ya, yang ada di bukunya si Pearson nih, Atkinson, Kaplan, Ellamy, dan McYoung, disingkat AKEM ya. Itu yang berjudul Manajemen Accounting, Information for Decision Making. Nah, di chapter 6 sendiri, ini saya akan menjelaskan terkait dengan measuring and managing customer relationship. Jadi di dalam melakukan pengukuran customer profitability, di situ ada komponen yang namanya MSDA expense, jadi marketing, selling, distribution, and administration expense. Jadi si MSDA ini memang sebagian besar itu tidak bergantung ya pada volume ataupun bauran produk. Dan dia juga tidak dapat di-trace ya secara langsung, bagaimana hubungannya secara langsung dengan suatu produk gitu. Oleh karena itu jika manajer dalam mengukur suatu customer profitability ini juga harus mempertimbangkan, dua aspek lah ya, financial dan non financial gitu. Karena mungkin saja, karena mungkin saja dalam jangka pendek kalau kita berorientasi pada finansial itu hanya akan, mungkin memang akan meningkatkan kinerja keuangannya, tapi untuk dalam jangka panjang belum tentu juga. Oleh karena itu perlu diperhatikan aspek non finansial ini. Jadi di sini perusahaan, harus mengukur biaya yang dikeluarkan untuk, memberikan pelayanan kepada konsumen ini dan, seberapa besar sih keuntungan yang dihasilkan gitu. Nah, di sini dapat kita lihat ada 2 ya kriteria customer. Jadi di sini ada yang customer itu yang kriteria itu dia high cost, yang satunya low cost. Jadi jika kita sandingkan di sini, yang pertama dari sisi, produk yang dipesan ya. Biasanya kalau yang high cost itu dia, bersifat custom ya, customize, jadi kayak khusus ya. Jadi sehingga di situ memerlukan perlakuan atau tambahan biaya khusus untuk memproduksi si pesanan itu. Kalau di low cost dia standar, jadi istilahnya udah sesuai dengan, standar, biaya yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan biasanya kalau kriteria yang kedua itu, si customer high cost itu dia mesennya dalam jumlah yang kecil ya, jadi kayak kecil, sehingga menimbulkan, biaya-biaya penanganan yang lebih besar ya daripada kalau misalkan customer yang itu mesan lebih lebih dalam jumlah besar, sehingga biayanya hanya nggak sampai berkali-kali seperti kalau misalkan kita pesan, kita melakukan, menangani pesanan konsumen yang dalam jumlah kecil. Yang ketiga ada unpredictable order arrival, jadi, kedatangan pesanan itu tidak terprediksi ya. Kalau yang high cost, yang kayak low cost itu bisa diprediksi kapan datangnya. Yang berikutnya adalah terkait dengan, apa ya, mekanisme pengiriman ya, istilahnya yang ini customized delivery and change delivery requirement. Jadi terkait dengan, pengirimannya itu apakah bisa, kayak bisa di-custom, misalkan kan sebenarnya kan perusahaan udah menetapkan bahwa, standar pengirimnya kayak gini nih. Tapi kalau yang high cost ini dia banyak banyak inginnya, misalkan saya pengen cepet, saya pengen pakai metode ini nih, sehingga itu akan menimbulkan, kayak misalkan jadi biaya tambahan di perusahaan gitu. Yang berikutnya terkait dengan proses pemesanan. Kalau misalnya high cost biasanya itu dia pemesannya secara manual ya, jadi sehingga, eee, apa ya, tingkat kesalahan pesanan tuh jadi tingkat tinggi. Sedangkan kalau misalkan yang low cost itu biasanya pemesanan dilakukan secara elektronik ya, sehingga bisa meminimalisir, kesalahan atau bahkan menghilangkan ya si kesalahan zero defects gitu, kalau di buku disebutnya seperti itu. Yang perbedaan yang berikutnya ini, kalau misalkan yang high cost customer ini dia, biasanya banyak, apa ya, dukungan pra penjualan gitu. Kalau yang low cost tuh, sedikit sih, jadi istilahnya sedikit, bahkan nggak ada sih intinya untuk, terkait dengan support support sebelum penjualan gitu, pra penjualan. Yang low cost juga perusahaan juga kadang menyediakan, post sale ya, support dukungan pasca penjualan. Sedangkan kalau yang di kriteria low cost biasanya itu nggak ada sih, nggak ada kayak banyak-banyak, terkait dengan komplain atau apa, jadi kayak lebih lebih jelas lah alurnya gitu ya. Yang terakhir adalah terkait dengan, relasi pembayaran si customer ini. Kalau yang high cost ini biasanya customer-nya bayarnya lama nih, jadinya kan dia kayak menghambat,
apa ya, perputaran piutang dari si perusahaan gitu. Kalau misalkan yang low cost ya dia bayarnya secara on time sehingga, akun akun piutangnya bisa berputar dengan sangat cepat gitu, sehingga, revenue perusahaan pun terrealisasi dengan cepat gitu. Nah, di sini dapat kita berikan contoh misalkan si perusahaan apa ya, customer si perusahaan ABC ya, kita melakukan profitability analysis berdasarkan kayak tadi. Jadi di sini kalau kita lihat dari sisi penjualan dan biaya produksinya sebenarnya gross margin yang dihasilkan tuh hampir-hampir mirip ya, tidak tidak terlalu beda signifikan lah ya. Namun di sini kenapa kok malah operating profit-nya kecil sekali, bahkan rugi ya si delta ini ya. Ternyata di situ si delta tersebut perusahaan ini lebih, apa ya, istilahnya konsumen ini bersifat high cost tadi. Jadi banyak-banyak biaya yang bisa menyebabkan, high cost terkait dengan, pelayanan pelanggan ini. Sedangkan kalau untuk customer cover ini, perusahaan, kita kayak dapat informasikan bahwa perusahaan, kriteria pelanggan ini memenuhi yang, pelanggan yang low cost gitu. Sehingga di sini laba operasi yang dihasilkan perusahaan ini menjadi positif lah ya, nggak negatif sih, maksudnya kan, malah merugi di sini istilahnya, apa ya, jadinya kayak kurang menguntungkan si delta ini kalau dari sisi, analisis profitabilitas customer gitu ya. Nah, berbicara dengan profitabilitas pelanggan di sini juga ada kurva, apa ya, Wheel curve of cumulative customer, kurva paus lah istilahnya. Jadi ini awalnya sih ada, Pareto ya, seorang ekonom Italia ini menemukan bahwa, 80% dari tanah dalam suatu wilayah itu ternyata dikuasai hanya 20% dari populasinya. Sementara 20% populasi ini mampu menghasilkan 80%, hampir dari 80% keseluruhan dari income di wilayah itu. Jadi dari situ si Pareto ini tertarik ya untuk menerapkan, bagaimana kalau misalkan diterapkan di produk dan customer gitu. Nah Nah, biasanya kurva paus profitabilitas ini, mengungkapkan nih, jadi ada di sini kalau bisa kita lihat di gambarnya ada 20% itu pelanggan yang dianggap paling menguntungkan ya, dan dia itu bisa, men-generate profit itu sebesar 180% gitu. Sedangkan untuk yang di tengah sebesar 60% ini, dia dianggap, kayak BEP lah ya, titik impas lah ya, sedangkan sisanya 20% yang tidak mengutang ini, dia mampu, mengurangi, laba bersih perusahaan sampai dengan 80% gitu. Sehingga kalau misalnya kita akumulasi sih sebenarnya 180 dan 80 ini jadinya 100% juga sih sebenarnya. Jadi si apa, 20% yang pelanggan yang sangat menguntungkan ini sangat berarti ya, dia bisa menjaga, profit perusahaan menjadi seimbang gitu sih. Oleh karena itu, apa ya, di dalam melakukan pengaturan profitabilitas pelanggan itu kita juga memperhatikan tuh, bahwa si 20% ini itu harus kita lindungi nih, jangan sampai dia direbut oleh kompetitor gitu. Jadi mungkin bisa aja sih si manajer ini menawarkan seperti kayak adanya diskon, insentif, atau layanan yang khusus ya, sehingga si 20% yang pelanggan yang sangat menguntungkan ini, apa istilahnya, menjadi loyal ya, istilahnya loyal terhadap, perusahaan ABC, dalam konteks ini perusahaan ABC ya, kayak gitu. Nah, ini terkait dengan, biaya pelanggan dalam perusahaan jasa ya. Jadi, perusahaan jasa juga harus fokus nih pada biaya pelanggan dan profitabilitas karena, adanya variasi dalam permintaan, untuk sumber daya organisasi biasanya itu jauh lebih banyak didorong oleh pelanggan itu sendiri ya, dalam perusahaan manufaktur khususnya. Nah, perilaku pelanggan ini juga menentukan jumlah tuntutan terkait dengan sumber daya organisasi di dalam menghasilkan dan memberikan layanan terhadap konsumer. Oleh karena itu, perusahaan itu penting di dalam melakukan pengukuran pendapatan biaya pelanggan eee, pada level, apa ya, memberi perusahaan jauh lebih baik, lebih relevan pada level pelanggan lah ya istilahnya. Itu berarti istilahnya perusahaan itu mengukur pendapatan dan biaya itu pada level pelanggan istilahnya. Jadi lebih tepat daripada pada level produk, di mana dia itu dianggap lebih memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi perusahaan gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih kita cara meningkatkan profitabilitas pelanggan? Istilahnya kita bisa nggak sih kita merubah, eee, dari apa, pelanggan yang kurang menguntungkan menjadi menguntungkan? Di sini ada 4 sih. Yang pertama adalah, perusahaan ini melakukan, perbaikan proses ya kan.
dalam misalkan produksi, menjual, pengiriman, dan memberikan pelayanan terhadap konsumer. Yang kedua adalah, kayak mengembangkan harga berbasis menu ya, yang memungkinkan pelanggan itu bisa memilih fitur dan lain-lain yang mereka inginkan sesuai dengan, kemampuan mereka, kayak gitu. Yang ketiga adalah meningkatkan hubungan pelanggan. Jadi dalam rangka untuk, meningkatkan margin ya, dan membentuk, biaya yang lebih mudah terkait dengan pemberian pelayanan. Jadi kayak kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga kayak pelanggan itu menjadi lebih loyal dan intinya itu bisa, bisa mengimprove dari margin kita dalam jangka panjang sih, kayak gitu. Yang kedua adalah yang terakhir adalah, menggunakan terkait dengan kayak apa ya, penerapan, eee, ilmu lah ya, atau penerapan banyak aspek lah di dalam memberikan intinya menggunakan beberapa pertimbangan di dalam memberikan diskon dan, kayak allowance ya, penyisihan gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Di sini terkait dengan proses improvement. Jadi si manajer ini harus menganalisis nih operasi internal untuk dilihat, mana sih yang dapat, meningkatkan, proses gitu ya. Misalnya jika di sebuah perusahaan itu, terdapat banyak menerima pesanan dalam jumlah kecil, itu perusahaan bisa melakukan hal-hal sebagai berikut nih, misalkan berusaha mengurangi biaya penyiapan ya, setup dan, penanganan pesanan. Nah, yang ketiga yang kedua ya ini dengan, mendorong pelanggan ini ya untuk melakukan pesanan secara elektronik sehingga, tadi biaya yang pada poin 1 itu bisa ditekan, khususnya terkait dengan, biaya penanganan pesanan gitu ya. Yang berikutnya adalah activity based pricing. Jadi di sini karena memang pricing ya, itu adalah salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengubah pelanggan yang sebelumnya nggak menguntungkan menjadi menguntungkan gitu. Jadi penetapan harga ini berdasarkan aktivitas ya, di dalam melakukan, dalam produksi dan melakukan pengiriman ya, untuk produk yang, bersifat standar lah ya. Jadi layanan khusus itu nantinya akan diberikan harga harga tambahan ya dari harga standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan ini, sehingga kalau misalkan perusahaan sehingga kalau misalkan ada konsumer yang ingin kayak misalkan, "Wah aku pengen kayak gini nih modifikasinya, aku pengirimannya kayak gini nih." Nah itu artinya perusahaan akan memberikan charge tambahannya atas opsi yang dipilih oleh si pelanggan ini. Jadi intinya di sini fokusnya itu lebih fokus ke aktivitas bukan produk. Jadi istilahnya ya tergantung kalau misalkan si konsumen memesannya berdasarkan aktivitas standar yang dilakukan perusahaan ya dan produk standar ya nggak akan ada, charge tambahan biaya kayak gitu sih. Ya, sebenarnya gimana sih kita mengelola hubungan dengan customer, ya gimana kita bisa merubah dari yang sebelumnya nggak profit nih menjadi profit gitu ya. Jadi ini ada 2 nih, yang pertama adalah membujuk mereka, untuk menggunakan cakupan produk yang lebih besar ya, cakupan produk perusahaan yang lebih besar terkait dengan cakupan perusahaan yang lebih besar baik dari produk dan servis, dari sisi pelayanan maupun dari sisi produknya gitu. Nah, misalkan bisa aja si perusahaan ini kayak menetapkan, minimum order nih bagi konsumen-konsumen yang nggak profit ini, sehingga kayak tadi tuh yang biaya-biaya yang order dalam jumlah kecil yang sehingga menimbulkan high cost to serve customer itu bisa ditekan tuh, kayak gitu. Sehingga kayak misalkan biaya-biaya yang terkait dengan biaya pemrosesan, setting up production itu bisa dikurangi juga sih, kayak gitu. Nah ini ada, pricing waterfall. Jadi di sini nih bisa kita lihat seolah-olah kayak dari harga utama ini, mengalami harga yang telah ditetapkan oleh, PT ABC misalkan, itu ternyata setelah ditelusuri semakin lama semakin turun. Jadi harga yang dibayar oleh, konsumen ini ternyata nggak sebesar harga di awal. Intinya sih sebenarnya di sini dalam rangka membangun, dalam rangka membentuk, customer yang loyal gitu ya. Jadi si perusahaan ini menetapkan beberapa, perlakuan khusus ya terkait dengan untuk membentuk si, customer yang loyal ini. Di sini kalau bisa kita lihat sih, misalkan nih dari harga awal yang 105, ini karena tadi ada ketentuan misalkan telah memenuhi order minimum gitu ya, karena dia telah order dalam jumlah yang sangat besar diberikan tuh potongan misalkan $2. Terus yang ketiga, diberikan tuh harga yang lebih rendah dari kompetitor. Nah ini kan, misalkan sehingga
banyak pelanggan yang lebih tertarik nih untuk memilih perusahaan kita, sehingga ujung-ujungnya yang akan kita tagih adalah sekedar $100. Namun ternyata di sini si perusahaan bisnis berusaha untuk lebih menarik lagi nih pelanggan-pelanggannya nih dengan cara ada lagi pengurangan-pengurangan dengan sistem dan mekanisme dan ketentuan yang berlaku lah, misalkan dia membayarkan membayarkan pesanannya itu misalkan apabila tidak melebihi jangka waktu 10 hari, dia dapat diskon lagi, misalkan di sini ada 2%. Misalkan karena telah memesan dalam jumlah yang sangat besar nih, setahun, dia dapat misalkan bonus gitu ya. Atau bisa aja dapat diskon pengiriman tuh, itu biasanya menarik di sini karena kan jadinya kayak customer itu merasa tidak ada biaya tambahan yang terkait dengan pengiriman, itu sangat menarik tuh. Nah, di situ kalau bisa kelihatan dari harga yang awalnya 100 nih dipotong, semakin turun, akhirnya sebenarnya yang dibayar konsumen ini adalah cuma $82 kalau di contoh ini. Jadi itu merupakan salah satu langkah strategi ya dari perusahaan untuk membentuk customer yang loyal, istilahnya seperti itu sih. Oke, terkait dengan salesperson insentif ini nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni si Alvin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Ya, ini insentif penjual, di mana insentif penjual merupakan rencana kompensasi yang tipikal biasanya ditetapkan kuota minimum dan memberikan insentif komisi berdasarkan pendapatan penjualan yang dilakukan. Mungkin ada beberapa hadiah khusus seperti liburan perjalanan ketika mencapai dan target yang ditentukan. Rencana insentif ini terkadang gagal untuk dipertimbangkan, pertimbangan penurunan profitabilitas karena tunjangan dan pengaturan diskon khusus dinegosiasikan untuk menutupi kesepakatan. Ada perbedaan antara kompensasi dan insentif, yaitu insentif adalah uang ataupun non-uang yang diberikan kepada pegawai untuk memotivasi mereka agar mencapai target yang ditentukan. Kompensasi yaitu adalah porsi hak berupa uang yang diberikan dari penjualan kepada pegawai yang telah membantu dalam menutup kesepakatan yang ada. Ya, selanjutnya adalah adalah profitabilitas siklus hidup, di mana perusahaan menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk menarik pelanggan baru yang mungkin berubah menjadi tidak menguntungkan. Nilai seumur hidup pelanggan atau CLV menghitung keuntungan pelanggan setiap tahunnya. Setelah semua biaya arus kas didiskontokan dibandingkan dengan awal biaya perolehan untuk mendapatkan nilai total dari pelanggan. Perusahaan yang menggunakan CLV melacak beberapa banyak yang dihabiskan untuk mendapatkan setiap pelanggan dan keuntungannya yang diperoleh. Parameter penting untuk menghitung nilai seumur hidup pelanggan ini adalah pertama, biaya perolehan awal, keuntungan atau kerugian yang diperoleh setiap tahun, biaya tambahan untuk mempertahankan pelanggan, dan durasi hubungan. Dapat dilihat bahwa ada rumusnya. Baik, next. Ya, ini kita berbicara tentang mengukur bagaimana kepuasan dan loyalitas pada pelanggan. Sebagian besar perusahaan mencoba mengukur pelanggan kepuasannya dengan menggunakan survei. Pertanyaan survei tipikal membahas kualitas produk, kemudahan memesan produk, ketanggapan personel perusahaan, dan layanan pengaduan pelanggan. Pelanggan setia berharga karena beberapa alasan. Pertama, kemungkinan lebih besar untuk membeli kembali, dan pelanggan tersebut bisa juga membujuk orang lain untuk menjadi pelanggan baru. Kecil kemungkinannya untuk pindah ke pesaing lain karena diskon dan harga yang ditawarkan oleh mereka. Dalam artian lain, pelanggan tersebut loyal walaupun diberikan penawaran-penawaran unik dari pesaing-pesaing kita lainnya. Kemudian bersedia membayar harga premium untuk mempertahankan dengan pemasok utama dan bersedia bekerjasama dengan pemasok untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan produk yang baru. Selanjutnya, kepuasan dan loyalitas pelanggan, beberapa peneliti telah menemukan bahwa ada kecil kemungkinan hubungan antara kepuasan pelanggan dan pertumbuhan pendapatan masa depan. Pelanggan sering tetap dengan pemasok mereka saat ini karena kurangnya inersia, biaya switching yang tinggi, atau kurangnya pemasok alternatif. Kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan perusahaan sangat berkorelasi dengan penjualan masa depan pertumbuhan selanjutnya. Survei pelanggan telah diperluas untuk menanyakan apakah pelanggan bersedia merekomendasi perusahaan ini. Dan selanjutnya akan kepada bab 8. Selanjutnya adalah
Total Life Cycle Costing, di mana TLCC ini adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk memahami dan mengelola semua biaya yang terjadi di siklus penghentian atau RD&I, pengembangan dan rekayasa, siklus manufaktur, layanan purna jual, dan siklus pembuangan. Juga dikenal sebagai mengelola biaya layaknya lahiran sampai ke akhir hayat. Setiap bagian dari rantai nilai perusahaan biasanya dikelola oleh fungsi organisasi yang berbeda. Perusahaan membutuhkan perspektif siklus hidup total yang mengintegrasikan pengorbanan dan kinerja dari waktu ke waktu dan lintas unit fungsional. Selanjutnya adalah tahap RD&I atau penelitian tadi. Tahap RD&I ini memiliki 3 subtahap, yakni riset pasar, desain produk, dan pengembangan produk. Dengan beberapa perkiraan 80% hingga 85% dari produk total biaya hidup dilakukan oleh keputusan yang dibuat dalam tahap RD&I ini dari kehidupan produk tadi. Selanjutnya adalah tahap manufaktur, di mana tahap ini menawarkan sedikit kesempatan untuk rekayasa keputusan untuk mengurangi biaya karena sebagian besar biaya telah ditentukan selama tahap RD&I tadi. Metode untuk membantu meningkatkan biaya produk meliputi biaya produk dan proses, tata letak fasilitas, biaya kaizen, perbandingan waktu, dan produksi tepat waktu. Selanjutnya, ini adalah tahap layanan pasca penjualan dan tahap pembuangan. Pada tahap layanan ini dimulai setelah unit pertama produk ada di tangan pelanggan. Pembuangan terjadi pada akhir masa pakai produk dan berlangsung sampai pelanggan menggantikan unit terakhir dari produk. Biaya untuk servis dan pembuangan sudah ditentukan dalam tahap RD&I tadi. Pada tahap ini, terdiri dari 3 subtahap, yakni pertumbuhan yang cepat. Sejak pertama kali produk dikirim melalui tahap pertumbuhan penjualannya, yang kemudian adalah transisi, dari puncak penjualan hingga puncak tahap layanan. Kedewasaan, yang tahap terakhir dari puncak dalam tahap pelayanan hingga tahap terakhir pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah tahap pembuangan, di mana tahap pembuangan terjadi pada akhir masa pakai produk dan berlangsung sampai pelanggan menghentikan unit terakhir dari biaya produk. Biaya pembuangan seringkali termasuk yang terkait dengan menghilangkan efek berbahaya yang terkait dengan akhir masa produk. Produk yang pembuangannya dapat membahayakan dampak terhadap lingkungan seperti limbah nuklir atau bahan kimia beracun seringkali menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Dapat kita lihat dari tabel ini, kita bisa melihat ada tahap LTLCC tadi beserta dengan siklus-siklusnya, yang pertama RD&I, tahap manufaktur, tahap layanan dan pembuangan, dan dapat kita lihat ada nilai umur masa manfaatnya. Tabel ini. Selanjutnya saya akan membahas awal dari target costing. Metode target costing ini pendekatan yang mempertimbangkan biaya produksi di awal keputusan desain, membantu insinyur merancang produk baru yang memenuhi harapan pelanggan dan itu bisa diproduksi dengan biaya yang diinginkan. Metode akuntansi manajemen yang penting untuk mengurangi pengurangan biaya selama tahap desain yang membantu mengelola biaya siklus hidup total. Dapat kita lihat di sini bahwa ada perbandingan proses antara metode tradisional dan metode cost reduction dari antara negara Amerika dan negara Jepang. Ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Reta. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari lanjutan yang dibahas oleh Alvin. Perkenalkan, nama saya Reta. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan metode tradisional. Jadi metode tradisional ini memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah dimulainya market research atau riset pasar ke pelanggan gitu ya, berdasarkan customer requirement-nya atau kebutuhan di pasar gitu ya. Nanti mengikuti spesifikasi produk yang diminta. Jadi memang harus turun ke lapangan. Yang kedua adalah companies engage in product design and engineering. Jadi setelah tahu nih hasil riset pasarnya, perusahaan itu nanti mendesain produk dan rekayasanya itu seperti apa, serta nanti dapat harga dari si supplier atau pemasoknya. Nah, yang terakhir adalah setelahnya itu nanti para engineers dan desainernya itu menentukan gitu produk desain dan biayanya itu seperti apa yang diperkirakan. Jadi memang untuk metode tradisional ini harus menyesuaikan kebutuhan pelanggan baru nanti diketahui biayanya itu berapa. Nah, selanjutnya ada juga disebut dengan metode target costing. Apa sih bedanya? Nah,
Sebenarnya untuk metode target costing ini, seperti yang Ibu sudah jelaskan, di sini Ibu Dia kan tadi menjelaskan bahwa target costing itu kita tuh harus menyesuaikan dengan harga pasarnya. Jadi benar sekali gitu ya. Nanti dalam target costing itu si perusahaan bisa untuk menargetkan berapa sih harga yang mau dia jual biar bisa kompetitif di pasar. Nah, sebenarnya bedanya apa sama tradisional? Secara langkah awalnya itu tampak mirip gitu ya dengan tradisional, tapi ada beberapa perbedaan penting. Yang pertama adalah riset pemasaran itu digerakkan oleh pelanggan. Kalau ini dari si by company-nya, kalau marketing research untuk target costing itu ibaratnya digerakkan oleh pelanggannya. Makanya nanti menyesuaikan kebutuhan pasar. Lalu si engineer-nya itu, project engineer-nya itu, berusaha untuk mencoba merancang biaya dari produk sebelum desain dan pengembangan yang berakhir dengan si pembuatan produknya gitu ya. Jadi benar-benar sudah diperhitungkan dari awal. Dan nanti konsep siklus hidup totalnya itu, TLCC itu, digunakan dengan menjadikan sebagai tujuan utama untuk meminimalkan biaya kepemilikan produk selama masa manfaatnya. Nah, jadi di target costing juga ada yang disebut dengan konsep total life cycle concept. Nah, selanjutnya contoh target costing itu intinya target costing itu adalah difference harga jualnya dikurangi laba yang diinginkan perusahaan. Misalnya nih, contohnya perusahaan X itu pengen mempertimbangkan mesin penggali baru gitu ya. Spesifikasi produknya itu di pangsa pasar tuh harga jualnya 25 juta, labanya 5 juta yang diinginkan. Target costingnya berarti tinggal dikurangin aja, 25 juta dikurangi 5 juta, yaitu 20 juta. Nah, misalnya sekarang itu biaya produksi sesungguhnya perusahaan itu 23 juta. Jadi harus ada cost reduction, yaitu 3 juta ya. Karena 23 dikurangi 20. Nah, inilah gitu ya pengurangan biaya dengan menganalisis biaya produksi perusahaan dan mengurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk mencapai target cost. Nah, jadi target costing itu menyajikan informasi perbandingan biaya produk sesungguhnya dengan target cost secara periodik untuk memungkinkan manajemen memantau kemajuan program untuk pengurangan biaya menuju target cost. Oke, selanjutnya target costing method ini memiliki beberapa penjelasan lebih lanjut gitu. Yang pertama nih, setelah nanti si total targetnya itu ditetapkan, perusahaan itu harus menentukan target untuk setiap komponennya gitu ya. Jadi di sini nanti bakal kelihatan gitu ketika udah ada si target biayanya, per komponennya itu harus ditargetin berapa gitu. Lalu proses rekayasa nilai itu meliputi pemeriksaan setiap komponen, menentukan apakah mungkin untuk mengurangi biaya atau mempertahankan kinerja saat ini. Nah, terus ada perbedaan lain yaitu sepanjang seluruh prosesnya itu lintas fungsi ya, ini lintas fungsi tim produk yang terdiri dari individu yang mewakili seluruh rantai memandu proses dan pemasok memainkan peranan penting dalam membuat target biaya pekerjaannya. Nah ya, jadi seperti yang ketahui nih tadi target costing itu adalah perbedaan antara target selling price harga jualnya dikurangi sama target profit marginnya. Jadi seperti itu. Nah, lalu analisis biaya di target costing itu ada 5 hal utama ya. Jadi 5 sub. Yang pertama adalah mengembangkan daftar komponen produk dan fungsinya. Jadi emang harus didetailin gitu ya, produk, komponen, dan fungsinya itu apa untuk membuat target costingnya. Lalu merincikan biaya fungsional yang berhubungan dengan proses produksinya. Menentukan kepentingan relatif kepentingan pelanggan gitu ya. Nah, jadi emang berdasarkan customer requirement-nya, kebutuhannya itu apa sih sebenarnya. Dan terakhir, di poin 4 dan 5, kaitkan fitur yang tadi yang udah kita buat itu dengan fungsi yang ada di si produknya, serta mengembangkan peringkat fungsional relatifnya. Nah, agar apa? Agar nanti customer-nya juga tertarik gitu dengan si produk yang dibuat oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini yang benar-benar berhubungan gitu ya sama target costing adalah value engineering atau rekayasa nilai. Jadi rekayasa nilai ini adalah usaha terorganisir yang diarahkan pada berbagai komponen untuk tujuannya itu mencapai fungsi-fungsi biaya keseluruhan terendah tanpa pengurangan kinerja yang diperlukan. Jadi bisa nih untuk masuk ke the lowest overall cost
tapi enggak mengurangi kinerja gitu. Jadi tetap bagus gitu secara kinerja, tapi bisa gitu mengurangi biayanya. Nah, ada 2 subkegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi komponen pengurangan biaya dengan menghitung indeks nilai. Jadi, rasio nilai customer dengan persentase total biaya yang dicurahkan untuk setiap komponen dan menghasilkan pengurangan biaya dan peningkatan fungsi ide-ide. Jadi, disinilah gitu ya, pentingnya tadi rekayasa nilai biar dapat lowest price. Nah, terus apa sih concern atau kelemahan gitu ya metode target costing? Yang pertama adalah kurangnya pemahaman konsep target costing atau penetapan biaya target. Maka dari itu, pentingnya untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana sih target costing bisa diterapkan di perusahaan. Yang kedua adalah poor implementation of the teamwork concept atau implementasi konsep kerja dengan tim yang buruk gitu ya, atau tidak berprogres. Jadi memang harus adanya kerjasama gitu ya untuk menentukan target costing yang akurat. Yang ketiga adalah kelelahan karyawan, mungkin terlalu ditekan juga gitu ya, dengan tadi riset-riset, pengembangan, pasar, kayak gitu. Padahal kan karyawan juga memiliki hak gitu ya, hak untuk beristirahat. Serta yang terakhir adalah waktu pengembangan yang terlalu lama. Nah, kalau terlalu lama juga biasanya malah menjadi tidak akurat begitu. Selanjutnya ada yang disebut dengan break-even time. Break-even time ini adalah mengukur lamanya waktu dari proyek dimulai sampai produknya itu selesai diperkenalkan dan menghasilkan keuntungan yang cukup buat membayar pengembalian investasi yang awalnya dibuat dalam perkembangan gitu ya. Nah, jadi berapa sih lama waktu dari proyek itu dimulai sampai selesai gitu untuk menghasilkan keuntungan yang cukup. Terus beta juga di sini menyatukan 3 elemen kritis ya. Yang pertama adalah membutuhkan pelacakan seluruh biaya. Dari desain sampai pengembangan itu seperti apa. Serta nanti bakal ada pengembalian investasinya. Yang kedua adalah menekankan profitabilitas dan mendorong lintas kerja tim fungsional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir adalah beta ini didenominasi dalam waktu dan mendorong peluncuran produk baru gitu. Jadi kayak ada motivasi untuk memunculkan produk baru sehingga bisa kompetitif di pasar. Nah, ada juga nih inovasi untuk balance scorecard nih ya. Jadi contohnya di pengukuran finansial, jadi target cost-nya, ada percentage penjualan dari produk yang diluncurkan, serta gross margin dari produk barunya, atau margin kotornya dari produk baru. Nah, di sini contohnya bisa dilihat, ini ada tabel yang menjelaskan mengenai objektif for generalnya gitu ya, general new idea dan pengukurannya seperti apa, serta objektif for managing research, development, dan engineering process. Misalnya di yang generalnya itu mengantisipasi kebutuhan customer di masa depan. Nah, jadi di sini pengukurannya time span-nya dengan target customer, dengan opportunity dan need ya, tentunya nanti bakal ada peluang dan kebutuhan. Number of new project, terus di sini number of new project or concept yang di-develop ya, ini berhubungan dengan peluncuran produk baru, serta number of new value added service identified. Sedangkan untuk yang RD&E proses, itu pengembangan inovasi produk baru. Jadi dilihat dari nilai potensialnya, customer feedback, sama number of patent ya, atau hak milik itu penting banget. Terus di sini meningkatkan cycle development ya, siklus pengembangan. Misalnya number of project-nya, average time-nya, RDE time-nya gitu. Nah, di sini manage development cycle cost juga berhubungan dengan actual versus budgeted project. Terakhir adalah pengembangan produk baru yang dihubungkan dengan produksi, misalnya biaya manufacturing, number kegagalan dari si pengembalian produk, garansi, dan juga kepuasan karyawan ya, kepuasan konsumen, Kepuasan konsumen ini berhubungan dengan masalah dari produk yang diluncurkan. Maka dari itu pengukuran ini penting banget untuk dilakukan oleh perusahaan. Dan terakhir adalah environmental costing. Kenapa sih penting? Karena environmental costing ini berhubungan sama lingkungan ya. Dimana sekarang kita tahu gitu, kalau misalnya kita tidak memperhatikan lingkungan, bagaimana gitu bumi kita. Nah, remediasi lingkungan ini berhubungan dengan kepatuhan dan manajemennya itu telah menjadi aspek penting gitu ya dari praktik bisnis saat ini.
Lalu environmental costing itu melibatkan apa aja? Pertama adalah selecting supplier atau memilih pemasok yang sesuai dengan lingkungan gitu ya, yang memang in dealing with the environmental match the buyers gitu. Jadi bukan menggunakan bahan-bahan yang memang merusak lingkungan gitu, tapi meminimalisirnya. Lalu membuang produk limbah selama proses produksi dan menggabungkan layanan pasca jual dan masalah pembuangan ke dalam sistem akuntansi manajemen. Nah, maka dari itu untuk mengontrol atau mengendalikan biaya lingkungan, penetapan biaya ini berdasarkan aktivitas yang mudah diterapkan. Misalnya pertama adalah mengidentifikasi proses yang disebabkan dengan biaya lingkungan. Jadi mengidentifikasi dulu nih sebenarnya apa sih yang menyebabkan biaya lingkungan. Lalu menetapkan biaya organisasi yang terkait dengan proses dan membebankan biaya tersebut ke masing-masing produk, saluran distribusi dan pelanggan. Jadi tahu gitu asalnya dari mana. Nah, hanya ketika manajer dan karyawan menjadi sadar gitu ya bagaimana kegiatan mereka itu menciptakan biaya lingkungan akan mengontrol mereka untuk menguranginya. Maka dari itu environmental cost itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada explicit cost dan implicit cost. Ini yang berhubungan dengan biaya lingkungan ya. Untuk explicit cost itu contohnya adalah biaya pengurangan polusi udara, biaya limbah, kerusakan tanaman, biaya pengobatan dan lain-lain yang sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi memang ini harus dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Apabila berdampak pada lingkungan, maka bertanggung jawablah. Kalau biaya implisit adalah biaya pencemaran tanah, biaya pencemaran air tanah, biaya pencemaran permukaan air, dan biaya pencemaran gas udara. Nah, selalu gitu aja dari kelompok kami, dari Diki, Alvin, dan Reta. Semoga bermanfaat penjelasannya. Dan jika ada koreksi, silakan untuk dikirimkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.